Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Amelia, NIM 091 058 022 0002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian learning management system, kekurangan learning management system, kelebihan learning management system, fungsi learning management system, dan fitur-fitur learning management system yang mendukung proses belajar online. Yang pertama yaitu pengertian learning management system. Menurut Wikipedia, LMS merupakan sistem untuk mengelola catatan pelatihan dan pendidikan. Perangkat lunaknya untuk mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi secara online. Sedangkan menurut Kortz dan Tucker tahun 2012, LMS adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran, mengirimkan konten, dan melacak aktivitas daring seperti memastikan kehadiran dalam kelas maya, memastikan waktu pengumpulan tugas, dan melacak hasil pencapaian siswa. Menurut Crash Handbound tahun 2009, LMS Selection Best Practice. LMS adalah sebuah aplikasi yang berfungsi mengadministrasikan secara otomatis berbagai kegiatan pembelajaran. Sedangkan pengertian learning management system secara umum adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu kekurangan learning management system. Yang pertama yaitu dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan bagus untuk mengakses LMS. Jika tidak, proses pembelajaran melalui LMS pun akan terhambat. Yang kedua yaitu kurang bisa menerapkan interaksi secara real time antara dosen dan mahasiswa. Misalnya, apabila ada mahasiswa yang bertanya kepada dosennya hari ini, sementara dosen tersebut baru online besok, maka jawaban dari dosen tersebut baru bisa diterima mahasiswa pada keesokan harinya. Dan yang ketiga yaitu membutuhkan perangkat penunjang seperti komputer, laptop, dan smartphone untuk bisa menggunakan LMS. Selanjutnya yaitu kelebihan learning management system. Yang pertama yaitu waktu pembelajaran jadi lebih efisien karena pembelajaran online dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua yaitu biaya untuk menggunakan LMS lebih murah dibandingkan proses pembelajaran tatap muka. 3. Memudahkan aktivitas kuliah seperti kuis, tugas, upload materi, dan interaktif discussion. Yang keempat yaitu alternatif pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Dan yang kelima, mempermudah dosen untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil perkuliahan mahasiswa dengan waktu yang lebih singkat. Adapun fungsi learning management system. Sistem LMS ini bisa membantu para pengajar atau dosen untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas perkuliahan mahasiswa, mengelola nilai, merekapitulasi absensi, menampilkan transkrip nilai, berdiskusi, dan melakukan kuis. Biasanya LMS ini bisa berbasis aplikasi dan platform web, sehingga memudahkan para dosen dalam merencanakan proses belajar online. LMS juga memudahkan mahasiswa untuk mengakses konten atau materi perkuliahan dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya yaitu fitur-fitur LMS yang mendukung proses belajar online. Yang pertama yaitu tampilan yang mudah digunakan. Menyajikan antar muka yang menarik bagi LMS sangat penting agar mudah diakses dan mudah dipahami oleh para penggunanya. Pengguna LMS tidak akan merasa kebingungan saat menggunakannya. Bagi penyedia LMS, fitur antar muka yang menarik juga dapat menambah estetika laman web sehingga bisa menarik banyak calon pengguna baru.
Yang kedua yaitu pendaftaran bisa dengan online. LMS menggunakan pendaftaran online atau bisa dihubungkan dengan sistem informasi akademik kampus. Fitur pendaftaran merupakan fitur yang wajib dimiliki sebuah LMS. Melalui fitur ini, mahasiswa dapat mendaftarkan dirinya secara online melalui laman LMS dan dapat melihat silabus yang sudah dipersiapkan dosen. Yang ketiga yaitu kelas daring atau online. Fungsi LMS untuk membantu pembelajaran daring. Untuk itu, LMS tentu memiliki fitur kelas daring. Apa yang dimaksud dengan kelas online? Adalah kelas yang menyajikan proses belajar mengajar tanpa mengharuskan kontak fisik. Yang keempat yaitu fitur forum diskusi dan kelas. LMS juga harus menyediakan forum diskusi sehingga dapat menghubungkan antara mahasiswa dan dosen untuk berdiskusi, membahas materi, atau berbagai informasi data, acara, survei, media, dan lain-lain menjadi lebih mudah. Forum dapat dibuat publik dan privat. Yang kelima yaitu fitur video konferensi. Fitur video konferensi untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara virtual. Bisa dikatakan untuk pembelajaran sinkronus. Dan fitur video ini bisa langsung digunakan untuk penyampaian materi secara langsung dan berinteraksi antara mahasiswa dan dosen. Yang keenam yaitu kuis dan ujian online. LMS yang bagus juga menyediakan fitur kuis dan ujian online agar para dosen dapat melakukan evaluasi belajar untuk mahasiswanya. Fitur ini harus mendukung kebutuhan Bapak dan Ibu dosen dalam membuat soal hingga melakukan pendistribusian soal ujian kepada para mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu laporan. LMS sudah selayaknya menyediakan fitur laporan yang dapat memudahkan dosen dalam melacak perkembangan mahasiswanya. Fitur ini berguna juga mengecek absensi mahasiswa, intensitas para mahasiswa mengakses materi pembelajaran, monitoring pengerjaan tugas mahasiswa, dan melakukan rekap jawaban kuis dan ujian mahasiswa. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai Learning Management System atau LMS. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.